Sobat Malam Jumat, kembali lagi bersama kami di channel Malam Jumat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Sobat Malam Jumat yang sudah support channel ini. Bagi yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update cerita terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita atau pengalaman pribadinya dengan kami, bisa mengirimkan ceritanya ke email kami yang sudah tertera di deskripsi. Untuk menghormati semua pihak dalam cerita, seluruh nama yang ada di dalam cerita telah kami samarkan, namun tanpa mengurangi esensi cerita aslinya. Cerita kali ini dikirimkan oleh Mbak Prapti yang berasal dari kota Pontianak. Kisah ini dialami oleh Mbak Prapti di tahun 2014. Mbak Prapti adalah seorang mahasiswi seni semester 7 di salah satu perguruan tinggi di Jawa. Pada masa-masa perkuliahan akhir, dia dan teman-teman seangkatannya disibukkan dengan banyaknya tugas akhir, entah itu teori dan juga praktek. Untuk ujian akhir semester 7 ini, Mbak Prapti dan teman-temannya diharuskan mengumpulkan tugas praktek seni pertunjukan untuk tayangan televisi. Karena Mbak Prapti dan teman-temannya adalah mahasiswa yang mempelajari seni di belakang layar. Oleh karena itu, untuk tugas akhir ini, Mbak Prapti meminta bantuan teman-temannya dari jurusan seni pertunjukan. Karena tugas praktek yang Mbak Prapti dan teman-teman pilih adalah theatrical puisi. Maka Mbak Prapti meminta bantuan dari jurusan musik dan juga tari. Selama 1 minggu penuh, Mbak Prapti dan semua tim berlatih sebelum hari pertunjukan. Mereka berlatih di berbagai tempat yang ada di kampus. Kadang di gedung indoor kampus, kadang di lapangan olahraga kampus, kadang di gedung jurusan tari, dan kadang juga di gedung jurusan musik. Pada hari itu, hari terakhir mereka latihan sebelum pertunjukan, ada saja kejadian yang menguras emosi mereka dari awal latihan. Banyak gangguan dari jadwal latihan yang molor, karena ada beberapa orang yang terlambat, alat musik yang rusak, properti yang rusak, dan tempat latihan yang banyak dipakai oleh jurusan lain untuk kegiatan. Oleh karena itu, Mbak Prapti dan teman-teman memutuskan untuk latihan terakhir di salah satu taman yang ada di kampus. Awalnya, salah satu teman Mbak Prapti dari jurusan musik ragu untuk melakukan latihan di sana. Karena pada waktu itu, jam kebetulan sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dia takut apabila latihan sampai melewati waktu maghrib dan masih berada di taman itu. Namun dari sini, Mbak Prapti tetap ingin melakukan latihan di taman itu. Selain tidak ada tempat lain, waktu untuk jadwal pertunjukan juga sudah dekat. Singkat cerita, mereka pun bergegas untuk memulai latihan. Latihan dimulai runtut sesuai dengan skenario yang sudah dibuat. Karena dalam tugas akhir ini, Mbak Prapti bertugas sebagai pengarah acara. Maka selama masa latihan berlangsung, Mbak Prapti terlihat juga mengarahkan blocking tempat ke para penari, kadang mengarahkan posisi pembaca puisi, juga tempo para pemusik, agar bisa menyatu dan menciptakan rasa sesuai dengan apa yang dia dan timnya mau. Hingga tak terasa, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 atau sudah mendekati waktu maghrib kala itu. Dari sini Mbak Prapti memutuskan untuk menyudahi sesi latihan itu dan mengajak teman-temannya untuk berkumpul melakukan evaluasi latihan, juga membicarakan persiapan sebelum pertunjukan. Akhirnya semua breakdown dikupas waktu itu. Dari breakdown acara, make up, peralatan rekam, dan juga peralatan musik. Setelah semuanya sudah dipahami dan disepakati oleh tim, maka Mbak Prapti memutuskan untuk menyudahi evaluasi dan mempersilahkan teman-temannya untuk pulang ke rumah. Beberapa sudah ada yang pulang, ada yang ke masjid di area kampus untuk sholat maghrib, dan beberapa masih ada di taman, termasuk Mbak Prapti. Waktu itu,
Mbak Prapti masih berada di taman bersama beberapa temannya. Mbak Prapti ini menunggu di taman karena menunggu jemputan dari pacarnya. Mbak Prapti masih berbincang dengan teman-temannya sampai dia dikagetkan oleh salah satu temannya yang terlihat kebingungan. Sebut saja nama temannya ini Doni. Di sini Doni terlihat bingung, seperti sedang mencari sesuatu. Akhirnya, Mbak Prapti dan temannya yang bernama Rika menghampiri Doni dan bertanya, "Kamu kenapa, Don? Cari apa kamu?" Di sini Doni menjawab, "Ini aku cari alat musikku kok nggak ada ya, Mbak." "Loh, tadi kamu simpen di mana? Apa yang kamu cari? Gitar? Nggak mungkin kan? Masa gitar segede itu nggak kelihatan juga?" "Bukan, Mbak. Ini loh, alat musik yang dikasih temanku dari Bandung." "Duh, itu kenang-kenangan dari dia, Mbak." "Loh, apa toh, Mas? Bentuknya gimana? Seruling toh? Atau apa? Bilang saja, biar aku sama anak-anak bantu cari." "Itu kecil kok, Mbak, alatnya. Namanya karinding. Bentuknya itu mirip stik es krim, cuman agak lebar dikit lah. Duh, gimana ya, Mbak, kalau itu hilang?" Lalu, teman Mbak Prapti yang bernama Rika pun menjadi ikut panik. Di sini Rika bilang dengan Mas Doni, "Mas Doni, itu besok dipakai juga waktu pertunjukan nggak?" "Iya, dipakai, Mbak Rika. Intinya malah itu." Dari sini, seketika Mbak Prapti yang awalnya terlihat tenang, itu langsung juga ikut panik. Dia berpikir tugas prakteknya akan kacau kalau salah satu alat musik yang menjadi kunci ini hilang. Saat itu juga, Mbak Prapti dan teman-teman yang lainnya yang masih ada di taman berpencar ke segala sudut taman. Tamannya tidak terlalu besar. Ya, kira-kira seukuran lapangan futsal, kata Mbak Prapti. Dari sini Mbak Prapti dan teman-teman mulai mencari di beberapa titik yang tadi sempat dipakai untuk latihan, sampai membuka satu persatu tumbuhan yang ada di taman. Namun hasilnya tetap nihil. Singkat cerita, langit sudah mulai terlihat sangat gelap waktu itu. Kebetulan juga di taman itu tidak ada lampu satupun, dan alat musik yang mereka cari masih juga belum ketemu. Sampai pacar Mbak Prapti datang untuk menjemput. Kita sebut saja namanya Mas Tejo. Mas Tejo ini datang untuk menjemput Mbak Prapti dengan menaiki motor. Dan saat itu masih belum turun dari motor. Mas Tejo mengamati Mbak Prapti dan teman-temannya yang terlihat kebingungan. Akhirnya Mbak Prapti datang menghampiri Mas Tejo. "Loh, Dek, kenapa? Udah selesai kan latihannya? Yuk pulang sekarang." "Udah selesai sih, Mas, latihannya. Cuman ini loh, alat musiknya Mas Doni itu hilang, Mas. Karena alat musik itu jadi salah satu kunci buat tugas besok, Mas." Mas Tejo yang mendengar cerita itu kemudian tidak menanggapi lagi. Mas Tejo yang memiliki kelebihan atau sering kita sebut sebagai indera keenam, dia terlihat hanya diam. Kemudian kembali meminta Mbak Prapti dan teman-temannya untuk mencari. "Ya sudah, coba dicari lagi, Dek. Ke arah depan itu juga, coba dicari. Pelan-pelan aja, Dek. Tak tunggu kok. Udah berulang kali ke sana yo, Mas. Di sekitaran pohon beringin itu juga. Coba aja ke sana toh, Dek. Pelan-pelan aja carinya." Singkat cerita, Mbak Prapti dan teman-temannya kembali mencari alat musik itu, sesuai arahan dari Mas Tejo. Mbak Prapti dan teman-temannya lebih berfokus di arah depan taman yang kebetulan di sana ada pohon beringin. Di sini tiba-tiba Mas Tejo turun dari motor dan ikut membantu mencari tanpa menggunakan senter. Lalu Mas Tejo seketika menuju ke pohon beringin dan terdiam beberapa saat. Beberapa menit kemudian,
Mas Tejo berjalan menuju ke tangga yang terbuat dari batu kali. Mbak Prapti dan teman-temannya mencari sampai panggilan dari Mas Tejo menghentikan mereka. "Dek, sini yo." Akhirnya Mbak Prapti datang menghampiri Mas Tejo, diikuti dengan Rika. Sampai di tempat Mas Tejo, dengan posisi Mas Tejo masih berdiri di atas tangga. Tanpa berkata lagi, Mas Tejo langsung menunjukkan sebuah benda kecil di tangan kanannya yang menyerupai stik es krim. Yang dicari ini bukan. "Loh, Mas, kok bisa?" kata Rika. Tiba-tiba Prapti menyaut, "Mas, kok bisa ada di kamu sih?" Dari sini Mbak Prapti dan Rika kaget dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Alat musik yang dari tadi mereka cari tiba-tiba saja ada di tangan Mas Tejo. Kok bisa? Sedangkan di sini Mas Tejo hanya ikut mencari hanya beberapa menit, dan Mas Tejo juga tidak ikut Mbak Prapti dan teman-temannya berlatih. Mas Tejo hanya datang untuk menjemput Mbak Prapti. "Mas, kok bisa kamu yang bawa itu alatnya?" Dari sini Mas Tejo hanya berkata, "Iya, tadi habis tawar-menawar, Dek." "Tawar-menawar gimana, Mas, maksudnya, Mas?" Dari situ Rika menyaut, "Bercandaan gimana ya, Mas?" "Ya tadi waktu latihan juga ada bercandaannya sih, Mas, nggak begitu serius kok." Dari sini Mas Tejo berkata, "Iya, tadi kalian bercandaannya ada yang kelewatan tuh temenmu. Boleh bercanda, tapi kata-katanya atau sikapnya tetap dijaga ya. Ini tadi sempat nggak mau dibalikin loh." "Nggak mau dibalikin sama siapa, Mas?" kata Mbak Prapti. "Kamu jangan bikin takut gitu loh, Mas. Ini barang bisa tahu-tahu ada di kamu aja. Aku udah takut loh ini, Mas." Dari sini Mas Tejo berkata, "Iya, ini tadi hampir aja nggak mau dibalikin sama si Mbak yang nunggu di pohon itu loh, pohon beringin itu. Dia bilang, katanya dia terganggu sama kelakuan teman-teman kamu. Terus dia ambil ini alat musiknya. Tadi ini Mas coba nawar buat dibalikin, soalnya kamu perlu banget. Ini kan juga buat tugas kamu besok tadi." Si Mbak cuma bilang, "Suruh ngasih tahu teman-temanmu kalau bercandaan itu baik omongannya, yang sopan." "Iya, ini tadi sempat nggak mau dibalikin sama si Mbak yang nunggu di pohon itu loh. Dia bilang katanya dia terganggu sama kelakuan teman-teman kamu. Terus dia ambil alat musik itu, katanya biar dapat pelajaran. Tapi ini tadi Mas coba nawar buat dibalikin, soalnya kamu perlu banget Ode, ini kan juga buat tugas kamu kan." Si Mbak juga ngomong, "Suruh ngasih tahu temenmu itu kalau bercandaan yang baik, omongannya yang baik, yang sopan, sikapnya juga dijaga. Nggak semua orang itu mau dan nyaman dengan bercandaan dia. Udah nih, kasih temen kamu, Dek. Jangan lupa pesennya disampein. Mas tunggu di motor ya." Terus kita langsung pulang. Kemudian Mbak Prapti dan Rika langsung menghampiri Doni. Dari sini Mbak Prapti memberikan alat musik berbentuk mirip stik es krim ini kepada Doni dan menceritakan semua pesan yang dia dapat dari Mas Tejo. Tak jauh berbeda dengan ekspresi Mbak Prapti dan Mbak Rika saat mengetahui semua dari Mas Tejo. Mereka juga kaget dan tidak percaya. Setelah mendengar semua pesannya, Doni pun berjanji untuk lebih menjaga sikap dan omongannya. Doni minta maaf kepada teman-temannya karena telah membuat ulah sore itu, sehingga menyebabkan teman-temannya bingung dan terlambat pulang. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Mbak Prapti pun menghampiri Mas Tejo untuk segera pulang. "Udah, Dek, pulang sekarang kita." "Udah, Mas, makasih ya Mas sudah dibantuin." "Iya, sama-sama. Lain kali kamu juga mesti jaga omongan sama sikap kamu. Belajar dari pengalaman hari ini. Dimanapun tempat, permisi dulu. Juga jangan lupa hormati yang punya tempat. Ingat ya, dimanapun tempatnya kita mesti permisi dulu. Jaga omongan dan jaga sikap. Karena percaya atau tidak percaya, mereka yang tidak terlihat itu ada di sekitar kita. Mereka bisa mendengar dan melihat tingkah pola kita. Bedanya, kita tidak bisa melihat mereka. Mereka juga merasa terganggu dengan sikap kita yang mungkin berlebihan atau kelewat batas. Jadi, mari kita saling jaga sikap, saling menghormati keberadaan masing-masing tanpa mengganggu satu sama lain. Baik, sekian cerita pada kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih.